Merdeka belajar wujud yang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Isra? Alhamdulillah baik Bu. Baik, alhamdulillah. Nah, pada kesempatan ini kita akan melakukan observasi kelas, Bu. Nah, di mana observasi ini terdiri dari supervisi akademik. Kemudian, jadi sebelum kita melakukan observasi kelas, terlebih dahulu kita lakukan percakapan pra observasi dulu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan terkait kegiatan observasi kelas nantinya. Boleh, Bu? Ya Bu, tentu saja boleh. Baik. Nah, kira-kira kelas mana yang akan Ibu lakukan, yang akan Ibu pakai untuk dilakukan observasi kelas nanti, Bu? Saya pilih di kelas 10. Oh, baik. Berarti di kelas 10, Bu ya. Nah, kapan rencana ini akan Ibu laksanakan? Hari Senin Bu, pada jam pelajaran jam ke-56 tanggal 14 November. Oh, baik. Jadi nanti Ibu akan melaksanakannya pada hari Senin, Bu ya? Iya. Baik. Berarti kita sepakat bahwa observasi nanti akan Ibu laksanakan pada hari Senin pada jam 56 ya Bu, pada tanggal 4 November ya. Baik. Nah, dari pembelajaran nantinya, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai apa ya Bu? Tujuan pembelajarannya yang ingin saya capai adalah melalui modul pembelajaran PBL atau peserta didik mampu. Nah, yang pertama menjelaskan konsep upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Yang kedua menjelaskan konsep upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Nah, yang ketiga mampu memecahkan permasalahan yang diberikan. Nah, yang keempat mampu menyajikan hasil diskusi dengan cara berpresentasi. Oh, baik. Berarti lengkap Bu ya? Insya Allah. Berarti model yang Ibu pakai nanti PBL ya Bu? Ya. Baik. Nah, nantinya area pengembangan yang mana yang ingin Ibu saya observasi Bu? Seringnya tidak fokus belajar yang aktif. Seringnya di bagian keaktifan siswa Bu. Karena dalam pembelajaran biologi siswa sering tidak fokus belajar. Yang aktif hanya atau yang lamanya pintar dalam biologi, dan sedangkan yang kurang minat atau fokus belajar, mereka ini cuma diam saja atau hanya menunggu jawaban dari teman-temannya. Oh, betul. Berarti murid-murid Ibu ini kurang aktif dan kurang fokus ya Bu? Iya. Berarti sisa murid-murid itu kebanyakan kurang aktif dan hanya menunggu jawaban teman-temannya. Oh iya, baik. Berarti yang perlu diamati di aktivitas ini apa kira-kira Bu ya? Saya akan menerapkan strategi pembelajaran discovery learning dengan model tutor sebaya, yaitu nantinya dalam kelompok mereka belajar dan juga menjadi tutor bagi teman-temannya. Baik, berarti Ibu juga akan memanfaatkan strategi discovery ya Bu? Iya. Nah, kalau seperti itu, harapan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran ini nantinya bagaimana ya Bu? Harapan saya siswa bisa lebih aktif dalam belajar dan antusias dari sebelumnya Bu. Oh, seperti itu. Berarti memang target Ibu tujuannya ingin keaktifan siswa ya Bu. Baik. Berarti kalau seperti itu tanggapan ataupun persiapan Ibu, ini alhamdulillah persiapannya sudah oke ya Bu? Alhamdulillah oke. RPP-nya sudah ada ya? Sudah ada. Baik. Berarti kalau memang persiapannya sudah ada, persiapan sudah oke, semoga yang Ibu cita-citakan berjalan lancar. Anak-anak Ibu yang kurang aktif tadi menjadi lebih aktif ya Bu? Iya. Baik. Nah, demikian mungkin percakapan pra observasi kelas kita. Semoga yang ingin Ibu capai hari ini nanti di ketika pembelajaran tercapai. Dan
semoga semua berjalan sesuai harapannya Bu. Iya. Nah, kalau ada lagi Bu yang ingin kita diskusikan? Sudah Bu, di sini saja. Baik. Nanti kita akan setelah saya melakukan observasi di kelas, kita juga ada pasca observasi sebentar ya Bu. Nanti baru Ibu fasilkan. Baik, kalau demikian saya ucapkan selamat dan semangat kepada Ibu Yusra yang ingin mengajar di kelas. Terima kasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu sekalian, mengecek kebersihan ruangan, kebersihan kelas. Coba anak itu ngecek masing-masing di bawah meja ada sampah, satu tip uang untuk sampah masing-masing. Coba. Nah, terima kasih banyak. Nah, sekarang sebelum kita mulai kegiatan yang pada mengajar, ketua coba pimpin doa. Nah, anak ibu semua, kita sekarang menyanyikan lagu wajib, diharapkan semua berdiri.
terima kasih anak ibu. Silakan keluar. Nah, sekarang ibu mau tanya sama kalian materi yang ibu kasih kemarin, siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat materi yang ibu kasih kemarin? Tentang apa? Saya Bu, tentang ekosistem. Tentang ekosistem. Fadil, apa itu ekosistem, Fadil? Ekosistem sistem ekologi yang berbentuk dan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Terima kasih banyak. Nah, sekarang ibu mau bertanya sama kalian atau ada soal pemantik. Nah, soal pemantiknya adalah mengapa keanekaragaman hayati penting bagi keseimbangan ekosistem. Ya, Bu. Fadil, coba Fadil. Semakin tinggi tingkat keanekaragaman hayati, semakin baik dan stabil suatu ekosistem. Ya, terima kasih banyak. Nah, mengapa keanekaragaman hayati penting bagi keseimbangan ekosistem? Keanekaragaman hayati penting bagi keseimbangan ekosistem karena memberikan stabilitas, ketahanan, produktivitas bagi lingkungan. Nah, jika hewan ada soal yang kedua, itu tentang ekosistem. Nah, sekarang soal yang kedua, yaitu jika hewan diburu secara liar, apakah yang terjadi? Ayo, siapa yang bisa? Saya Bu, Ya, coba. ekosistem terganggu dan dapat menyebabkan kematian yang lebih banyak. Terima kasih banyak. Nah, jika hewan diburu secara liar, apa yang akan terjadi? Nah, jika serius baik pada populasi hewan tersebut maupun lingkungan sekitarnya, ada beberapa dampak, yaitu yang pertama penurunan populasi. Nah, yang kedua gangguan ekosistem. Nah, yang ketiga kepunahan spesies. Baik, terima kasih. Nah, sekarang materi hari ini yaitu tujuan pembelajaran tentang melalui model pembelajaran materi pelestarian keanekaragaman hayati dengan menggunakan PBL atau problem based learning. Nah, ada tiga tujuan materi tujuan pembelajarannya. Nah, yang pertama dapat menganalisis penyebab ancaman punahnya keanekaragaman hayati di Indonesia beserta upaya pelestariannya. Nah, yang kedua dapat memecahkan permasalahan yang diberikan. Sedangkan yang ketiga dapat menyajikan hasil diskusi secara presentasi masing-masing kelompok. Nah, itulah materi tujuan pembelajaran hari ini. Nah, sekarang Ibu mau menampilkan sebuah video tentang permasalahan punahnya pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, sebelum Ibu munculkan video, kalian mengamati video tentang permasalahan yang ada di video tersebut. Nah, yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua, kalian munculkan masalah yang ada di video tersebut.
Satwa yang dilindungi negara ini mulai terancam punah. Pasalnya habitat mereka terganggu oleh aktivitas merusak hutan, perburuan liar, serta alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Satwa Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, seharusnya orangutan terlindungi dari kepunahan. Namun, faktanya berbanding terbalik dengan keberadaan orangutan Sumatera yang kian terancam punah. Dari data International Conservation Union atau IUCN mencatat sisa orangutan Sumatera hanya berjumlah 13.400 individu. Selama ini, konflik orangutan dengan manusia kerap terjadi di beberapa wilayah, seperti di kawasan Pining, Aceh Tengah, Rawatri, Pangandaran Raya, serta di Sebulu Salam. Orangutan di daerah itu mulai terisolasi dari kawasan akibat habitat mereka menjadi kawasan perkebunan dan perburuan maupun penjualan bayi orangutan. Bisa memastikan habitat satwa ini juga bisa terlindungi. Salah satunya tadi orangutan. Nah, beberapa kali kita kan melakukan evakuasi orangutan misalnya di wilayah Tripa, wilayah Bawah. Itu kebanyakan kita bawa ke pusat reintroduksi yang ada di Aceh Besar misalnya. Dan memang kebanyakan ini orangutan yang berasal dari wilayah kampung di Aceh. Perlindungan orangutan di Aceh tidak menjadi prioritas pemerintah Aceh. Padahal, orangutan berperan penting bagi regenerasi hutan melalui buah-buahan maupun biji-bijian yang mereka makan. Nova Wisdenti, Nah, kalian sudah mengamati video tentang apa tadi? Tentang kepunahan orangutan. Ya, bermasalahannya tentang apa yang ada di video tadi? Ayo, tentang apa? Permasalahannya. Tentang apa ya, Ibu? Tentang apa kajian? Ya,
Hampir Bu, sedikit lagi. Kelompok 2. Siap. Belum? Belum. Kerjakan terus. Bagaimana dengan kelompok 3? Sedikit lagi, buat terus kerjakan sama-sama.
ke kelompok kalian. Nah, sekarang kita breaking dulu untuk sementara. Coba diharapkan siswa anak ibu harap bangun semua. Sudah, coba berdiri. Bagus. Sudah, sekarang ya. Ya, diharapkan anak ibu dipersilakan duduk kembali di tempat. Nah,
sekarang anak-anak semua berkelompok presentasi hasil kerja kelompok kalian masing-masing. Nah, di sini ada 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Nah, sekarang presentasi masing-masing kelompok ke depan buat cari permasalahan. Ayo. Kelompok yang pertama siapa? Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadir. Ini teman saya. Ini teman saya. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kemudian cermati dan pahami video tersebut. Berdasarkan video yang sudah kami tonton, permasalahan apa saja yang kami temukan, dan kami diskusikan permasalahan tersebut dengan kelompok kami. Setelah kami memahami cermati video yang telah kami tonton, khususnya orang hutan di Banda Aceh, upaya pelestariannya melibatkan berbagai strategi dan kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan masyarakat lokal untuk memastikan kelangsungan hidup spesies yang terancam punah. Namun beberapa langkah yang dilakukan adalah: 1. Konservasi habitat. Pengelolaan hutan lindung dengan upaya menjaga habitat alami orang hutan melalui pengelolaan hutan lindung. B. Penghentian perusakan hutan. Pembuatan pembakaran liar dan konversi hutan menjadi perkebunan sawit. 2. Penangkaran dan rehabilitas. Pusat rehabilitas di Aceh terdapat pusat-pusat rehabilitas yang merawat orang hutan yang diselamatkan dari perdagangan ilegal. 3. Patroli dan penegakan hukum yang melindungi orang hutan ditegakkan secara ketat. Ada pertanyaan? Nah, kelompok lain ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih hasil presentasi kelompok 1. Sangat bagus ya Pak. Nah, sekarang dari kelompok 2 dipersilakan ke depan. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang aneka keragaman hayati. Perkenalkan, nama saya Adelia Manera dan kawan saya bernama Safira. Pengertian menurut konvensi keanekaragaman hayati ini adalah: keanekaragaman hayati ialah keanekaragaman di dalam makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya daratan, lautan, dan ekosistem perairan lainnya, serta kompleks ekologi, dan merupakan bagian dari
Penyebab keanekaragaman hayati yaitu ada dua faktor keanekaragaman hayati, yaitu faktor genetik dan luar. Faktor genetik bersifat relatif, konsisten dan stabil. Pengaruhnya terhadap formologi organisme. Di poster kami ada gambar monyet, orangutan, dan badak. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Jika tidak ada yang bertanya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, sekarang kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang keanekaragaman hayati. Perkenalkan, nama saya Abdia Lara, dan ini teman saya. Dan ini langkah-langkahnya: 1. Cermati, 2. Diskusi, 3. Tulis. Video keanekaragaman hayati. 1. Tonton, 2. Pahami, 3. Identifikasi. Analisis gambar kerusakan hutan. Amati, identifikasi, diskusi. Amati, perhatikan gambar kerusakan hutan yang disajikan. Identifikasi, kebakaran hutan menyebabkan banyak hewan yang mati dan berujung kepunahan. Diskusi. Setelah berdiskusi, kami menemukan bahwa banyak hewan yang telah punah akibat kerusakan hutan di Indonesia. Analisis gambar satwa langka. Amati, ini gambar orang hutan di lingkungan yang telah rusak. Identifikasi, banyak orang hutan kesulitan. Memperoleh tempat dengan ekosistem yang kondusif. Diskusi. Setelah berdiskusi, kami menemukan bahwa banyak orang hutan ini yang sudah mengalami kepunahan. Sekarang jumlahnya semakin sedikit. Ancaman kepunahan tumbuhan. 1. Identifikasi penyebab. Temukan faktor penyebab kepunahan tumbuhan di Indonesia. 2. Analisis dampak. Bahan dampak kepunahan terdapat ekosistem. Usulkan solusi. Diskusi cara melestarikan tumbuhan di Indonesia. Ancaman kepunahan tumbuhan. Kepunahan tumbuhan di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Berikut adalah beberapa penyebab utama. 1. Deforestasi, penebangan hutan secara besar-besaran.
untuk pembukaan lahan pertanian, perkebunan, terutama kepada sawit, kelapa sawit, serta pembangunan telah menyebabkan hingga habitat alami menurun. Hal ini mengakibatkan banyak spesies tumbuhan endemik yang seharusnya akan kehilangan tempat hidup. Kedua, pemanasan global dan perubahan pola cuaca seperti perubahan musim dan intensitas hujan mempengaruhi kemampuan tumbuhan untuk mendapat untuk beradaptasi. Sehingga perusahaan ini bisa memecah kelangsungan hidup mereka. Kebakaran hutan. Kebakaran baik yang disebabkan oleh alam atau aktivitas manusia berdampak besar pada ekosistem hutan. Selain menyebabkan kerusakan fisik, kebakaran juga menghancurkan cadangan benih dan mengaruhi regenerasi tumbuhan. 4. Eksploitasi berlebihan. Pengambilan tumbuhan tertentu secara besar-besaran untuk keperluan industri obat-obatan, kosmetik, atau kerajinan tanpa perhatikan kelestarian menyebabkan populasi tumbuhan tersebut menurun drastis. 5. Invasif spesies asing. Tumbuhan atau hewan asing yang dibawa masuk ke Indonesia dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Spesies invasif seringkali mendominasi habitat baru dan merugikan tumbuhan asli dengan mengambil sumber daya yang seharusnya digunakan oleh tumbuhan lokal. Pencemaran lingkungan, limbah industri, polusi udara dan pestisida.
bisa mengurangi sumber makan bagi orang dan karnivora. Kita selanjutnya sehingga menunggu keseimbangan rantai makanan baik kesenjangan aneka ragaman hayati dengan ukuran mengurangi kualitas air dan udara tanpa kehadiran tumbuhan tertentu, kualitas lingkungan tanpa kehadiran tumbuhan tertentu, kualitas lingkungan hidup tanpa yang berpengaruh negatif terhadap kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Faktor kehadiran tanaman hutan, iklim pengaruh cuaca dan iklim terhadap tanaman hutan, tanah penyembunyian kualitas tanah dan tanah bagi pertumbuhan tanaman, aktivitas manusia, dampak kegiatan manusia terhadap keberadaan hutan.
Indonesia untuk masa depan. Selesai dari diskusi kami, apa ada pertanyaan? Tidak. Kalau begitu kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih presentasi dari kelompok 3. Nah, sekarang kalian membuat sebuah kesimpulan yang kalian presentasikan tadi. Nah, hasil kesimpulan tadi yaitu tentang ancaman kepunahan tumbuhan, eksploitasi berlebihan pengembalian tumbuhan, invasif spesies, pencemaran lingkungan, gangguan rantai makanan, kehilangan keanekaragaman hayati, gangguan siklus air dan iklim, erosi tanah, menurunnya fungsi ekosistem. Nah, kalian sudah mengerti tentang permasalahan tadi yang kita buat kelompok masing-masing? Sudah mengerti? Sudah mengerti anak ibu? Baik, terima kasih. Nah, sekarang ibu melakukan referensi. Kalian sudah paham materi yang dikasih tadi? Sudah. Kalian sudah memahami proses tentang pelajaran awal dan akhir? Sudah? Sudah. Senang nggak belajar hari ini? Semangat? Tepuk semangat. Baik, anak ibu sekalian, terima kasih banyak. Kalian telah menguasai semua materi yang kita belajar hari ini, mulai dari pertama kegiatan sampai terakhir kegiatan. Nah, sedikit kasih informasi ke kalian. Hari ini kalian belajar tentang apa? Tentang keanekaragaman hayati. Nah, pikiran kalian masih tadi tentang apa saja? Tentang hutan. Ya, apa lagi? Manusia. Apa lagi kelompok yang ini?
tentang permasalahannya kenapa? Orang hutan yang hampir punah. Nah, sekarang Ibu memberikan motivasi sedikit kepada kalian. Pembelajaran dapat kita tingkatkan dengan belajar. Kalian ke perpustakaan boleh, kalian di luar lingkungan juga boleh. Yang penting kalian belajar manapun boleh. Yang penting kalian semangat. Itu motivasi dari Ibu hari ini. Nah, untuk mengakhiri, atur kembali meja kalian masing-masing. Atur kembali ya. Rapi. Duduk yang rapi di meja masing-masing. Coba yang rapi. Nah, kita berdoa dulu sebelum akhiri proses pembelajaran pada hari ini. Ketua siap pimpin doa. Baik, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tak lupa pula salawat dan salam kita sajikan di pangkuan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita telah diberi kesempatan untuk duduk bersama kembali di SMA Negeri 1 Darul Falah dalam agenda supervisi oleh Ibu PP dan coaching bersama dengan coaching setelah pembelajaran kemarin. Nah, sebelum saya memulai, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya Lia Safrida, guru fisika di SMA Negeri 1 Darul Falah, CGP Angkatan 11 Kabupaten Aceh Timur. Kemudian ada Ibu Rodatul Jannah MPD sebagai pengajar praktik kami di sini. Kemudian ada Ibu Yusrawati, guru biologi dari SMA Negeri 1 Darul Falah. Beliau hari ini berperan sebagai coaching dan saya sendiri berperan sebagai coachnya. Baik, jadi Ibu Bu Yusra hari ini gimana kabarnya?
Alhamdulillah baik. Baik ya, baik. Jadi duduknya santai dulu Bu. Baik. Nah, jadi setelah kami kemarin melakukan observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait pembelajaran Ibu kemarin di kelas. Nah, judulnya kemarin apa ya Bu? Kalau boleh tahu? Upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Baik, upaya pelestarian keanekaragaman hayati di kelas 10 Bu ya? Iya. Baik. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran kemarin Bu? Saya setelah melakukan proses pembelajaran yang pertama saya merasa senang, sangat senang ya Bu, karena saya sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi di mana ketika tahapan itu baik sekali Pak. Alhamdulillah. Maupun produk yang sudah saya tampilkan atau saya lakukan sebagai produk terlalu maksimal, yang terlalu maksimal. Walaupun produknya belum terlalu maksimal gitu ya. Iya. Nah, baik. Nah, berarti pembelajaran yang Ibu lakukan sudah menerapkan diferensiasi Bu ya? Iya. Sudah. Ya, sebagaimana kita tahu ada diferensiasi proses, kemudian produk dan ada konten ya Bu. Iya. Nah, jadi dari ketiga diferensiasi itu, menurut Ibu ada nggak apa yang menurut Ibu masih belum maksimal atau sudah maksimal sekali? Itu kira-kira gimana Bu? Insya Allah sudah maksimal. Sudah maksimal. Baik. Nah, kalau misalkan sudah maksimal, ada nggak bagian ataupun hal-hal yang kira-kira ingin Ibu gali lebih dalam ataupun ingin Ibu perdalam, Ibu perkaya lagi, kira-kira ada nggak Bu? Iya, sudah ketiga cukupan itu sudah ada. Tapi yang perlu ditingkatkan yang menurut saya adalah dari segi produknya Bu. Produknya. Jadi di sini kalau saya konten itu sudah jelasnya materinya, kemudian prosesnya juga sudah jelas. Tapi dari segi produk karena materinya ini kan berkaitan dengan upaya pelestarian keanekaragaman hayati tentang makhluk hidup. Jadi satu produknya tidak terlalu nampak berbeda dengan saya. Menurut saya hasilnya semua hanya saja yang membedakan, yang menampilkan lewat slide atau presentasi yang dilewatkan manual dengan kertas. Oh, seperti itu. Jadi kemarin berarti yang menurut Ibu mungkin lebih bisa digali lagi dari produk gitu ya. Iya. Karena si anak kemarin menampilkan hasil diskusi dan presentasi mereka itu lewat penampilan slide PPT-nya, ada yang buat lewat Canva ya. Iya, ada Canva. Kemudian ada yang lewat manual, lewat kertas karton Iya, gitu ya. karton. Nah, berarti menurut Ibu masih bisa digali lebih dalam lagi gitu ya. Iya. Baik. Nah, jadi selain misalkan pembelajaran diferensiasi, kalau misalkan penerapan kompetensi sosial emosional itu bagaimana menurut Ibu? Dalam penerapannya yaitu sosial emosionalnya, dan juga saya masih merasa kurang karena kemarin saya itu tidak memberikan penekanan. Misalkan setelah saya merasa anak memeriksa kebersihan kelas dan tempat duduknya, seharusnya memberitahukan dulu yang bahwa kebersihan kelas itu sangat penting bagi anak-anak, dan seharusnya upaya anak-anak lebih terkelola emosinya, dan saat itu mereka belajar saya menggunakan metode stop, atau seharusnya saya melakukan walaupun hanya sekali. Iya. Jadi kemarin kalau saya perhatikan memang benar Bu, sebenarnya kita memerintah atau memberitahukan anak untuk memeriksa kebersihan itu sudah termasuk ke dalam manajemen diri ya, termasuk dalam kompetensi sosial emosional. Mungkin Ibu tidak menekankan lagi, nah ini berarti kompetensi sosial emosional. Jadi mungkin ke depan itu aja, setelah Ibu perintah nanti Ibu tanya, nah tadi kenapa Ibu perintahkan kalian untuk memeriksa kebersihan, karena di situ ada manajemen diri, yaitu bagian dari kompetensi sosial emosional. Mungkin ke depan itu aja nanti Ibu ya. Baik. Nah gitu juga tadi ada Ibu sampaikan yang teknik stop ya. Iya. Tentang teknik stop. Baik, dari teknik stop berarti kalau Ibu tahu mungkin Ibu gugup kemarin ya.
Jadi lupa Nggak ini ya. sedikit, ya. Iya lupa. Jadi memang benar Bu, teknik stop itu memang diperlukan. Apalagi kita dalam pembelajaran anak-anak mungkin lelah gitu ya. Nah, jadi kita lakukan sebentar aja, barang 2 menit seperti itu supaya mereka bisa fokus kembali. Baik, baik. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira menurut Bu Yusra rencana tindak lanjut untuk memperbaiki proses pembelajaran itu kira-kira ada nggak Bu hal-hal ataupun bagian-bagian lain yang Ibu tingkatkan untuk supaya kedepannya pembelajaran itu menjadi lebih bagus lagi, lebih bermakna lagi, ada nggak Bu? Nah kebetulan nanti saya ada materi sistem klasifikasi. Oh, Klasifikasi. Oh iya Nah iya. itu kita bisa membawa anak-anak ke lingkungan secara langsung untuk observasi, bahkan saya melakukan praktikum langsung sama anak-anak tersebut. Oh seperti itu. Berarti setelah upaya pelestarian lingkungan, materi selanjutnya sistem klasifikasi. Iya. Oh iya iya iya. Iya. Jadi nanti materinya ada klasifikasi jenis-jenis hewan gitu ya, jenis baik. Tumbuhan. Jadi pas sekali Bu ya, bisa Iya, dibawa ke lingkungan ya. iya. Wah itu ide luar biasa ya Bu. Baik. Nah kalau seperti itu. Saya alhamdulillah senang dengarnya Bu. Jadi dengan rencana Ibu itu pembelajaran selanjutnya insya Allah akan lebih interaktif lagi ya Bu, dan akan lebih kontekstual lagi. Nah kemudian kira-kira ada nggak hal lain yang menurut Ibu masih menjanggal atau menurut Ibu saya belum maksimal nih di bidang ini, ada nggak Bu? Ada. Tentang ya pastinya sudah saya buat itu sebuah RPP ya. Sudah ada ya? Sudah selesai saya buat. Kemudian di LKPD-nya juga sudah ada, terus juga sudah menjalankan dengan aplikasinya atau videonya atau HP Android juga yang sesuai dengan materi tersebut. Selain itu ada juga anak-anak nanti tinggal mereka download di HP mereka masing-masing tentang video yang saya tampilkan. Gitu. Oh seperti itu. Iya. Berarti rencana Ibu ke depan Ibu juga akan padukan dengan aplikasi yang ada di Android gitu Bu? Iya, iya, iya. Oh iya iya iya. Nanti link-link video Ibu kirim ke mereka ya. Ke mereka. Jadi iya benar, itu suatu evaluasi yang bagus menurut saya, karena kita pasti ketika ngajar kan banyak video-video Iya, ya. banyak Jadi video. alangkah baiknya kalau itu memang langsung bisa diakses sendiri ya. Nah, Jadi anak-anak kan sekarang semua sudah mempunyai Android. ya, mereka pasti punya HP semua daripada mereka main game yang nggak jelas Iya. ya. Nah, benar. Nah berarti kalau itu hal-hal yang ingin Ibu lakukan semoga berjalan dengan lancar ya Bu. Amin, amin. Semoga pembelajaran selanjutnya apa-apa yang memang sudah Ibu rancang tadi bisa berjalan sesuai sebagaimana Ibu harapkan. Baik, jadi kalau misalkan tidak ada lagi Bu yang ingin Ibu sudah cukup ya. baik, kalau tidak ada lagi yang ingin Ibu sampaikan terkait pasca pembelajaran kita yang kemarin, saya ucapkan selamat kepada Ibu yang sudah banyak, Bu. baik, Sama-sama. baik, saya kembalikan lagi ke Ibu. Terima kasih Ibu Lia, luar biasa ya proses coachingnya. Tadi saya juga sudah mendengar proses coachingnya Bu Lia dengan Ibu Yusra. Terima kasih Bu Yusra. Tadi proses pembelajarannya sudah mulai mendekati sempurna karena sudah ada diferensiasi, sudah ada KSE-nya walaupun belum maksimal tapi sudah mulai berjalan. Nah kemudian tadi tujuannya juga saya tanyakan sama Bu Lia, sudah memanfaatkan teknologi itu kan dapur merdeka. Kemudian perencanaan ke depan, perbaikan ke depan. Jadi itu sudah luar biasa dan coachingnya sudah melalui alur tirta tadi ya. Cuma ada sedikit penambahan untuk perbaikan ke depan. Nah biasakan kalau kita coaching itu kita menatap mata coaching. Nah, jadi komunikasi karena kan iya kontak A-nya kan, kontaknya. Jadi kalau kita nggak melihat ke mata si coachnya, kesannya si Bu Yusra ini ngomong sendiri. Jadi tidak ada timbal balik komunikasinya. Kemudian apresiasi tadi sudah luar biasa. Apresiasikan Ibu Yusra supaya lebih semangat lagi. Nah kemudian ini Bu,
Iya, ketika kita berbicara dalam proses coaching itu, usahakan coach itu tidak banyak berbicara. Kalau tadi kok saya dengar berimbang. Coach sama coachingnya itu berimbang. Kita berikan apresiasi kepada coachnya, kemudian kita menggali informasi itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih gimana ya namanya, lebih menusuk lagi. Nah, jadi kita tanya kenapa itu yang 5W 1H itu dimanfaatkan, bagaimana. Jadi solusinya ini kan coaching itu kan tujuannya menyelesaikan masalah dari si ibunya sendiri, bukan dari kita. Jadi si ibu yang punya masalah, solusinya dari ibu, cara menyelesaikannya itu dari Bu Lia dengan cara mengoreksi, bukan dari Ibu Lia. Nah itu sistem coaching. Kalau yang solusi dari kita itu apa istilahnya? Itu konsultasi ya. Konsultasi, tapi itu kan coaching. Mungkin demikian, tapi intinya coachingnya sudah luar biasa. Bu Lia mungkin kalau udah sering praktek lagi itu udah lebih luar biasa lagi. Ini jangan berhenti di sini Bu Lia. Jangan cuma grup penggerak ya. Insyaallah. Makasih ya Bu Yusra udah bantu Bu Lia untuk melaksanakan tugas aksi nyatanya modul 2.3. Terima kasih, kembali lagi ke Bu Lia. Baik. Terima kasih kepada Ibu Bibi hari ini berperan sebagai supervisor kita yang telah memberikan nasihat, memberikan banyak masukan hari ini ya. Semoga ke depan bisa menjadi pembelajaran yang lebih baik lagi. Dan terima kasih juga kepada Ibu Yusra yang telah bersedia meluangkan waktu baik dari kemudian proses dan pasca hari ini. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih. Yang kurang datang dari saya, yang benar dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.